Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Fatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau jelaskan tentang buah anggur yang seharusnya ini makin tua ya, ini matang dan juga makin manis ya. Tapi ternyata terkadang ada yang anggur itu saat matang ini malah rasa manisnya ini hilang ya, malah jadi kecut ya. Dan ini memang pernah saya alami ya. Dan kemarin juga ada tuh beberapa sisa anggur Dickson pun sama. Jadi bukannya makin manis tapi malah asem. Nah, ini contoh ada Ilaria. Jadi anggur itu memang seharusnya, memang kan kalau makin tua makin manis ya, makin matang kan makin manis. Walaupun memang terlalu manis, tetap aja rasanya akan manis ya teman-teman ya. Nah, ini kemarin ada Dickson itu sisa sekitar 2 dompol atau 3 dompol. Itu saya tahan ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya ini seperti membusuk seperti itu ya. Seperti anggur mau busuk ya di ujung-ujungnya. Dan kemudian ini karena kemarin ada sisa jadi tidak terlalu terawat ya, makanya terjadi seperti itu. Dan dulu pun pernah terjadi juga pas awal-awal belajar menanam anggur ya. Jadi buah anggur yang saya icip pas seperti ini sudah manis, ternyata pas saya pikir sudah matang sempurna, ini malah rasanya malah jadi asem. Nah, ini sebenarnya penyebabnya tidak lain tidak bukan adalah hama ya. Nah, saya sudah sebut hama. Jadi ini juga bukan berdasarkan pengalaman di kebun saya saja, tapi pengalaman teman-teman di tempat saya ya yang menanam anggur pun sama. Jadi penyebabnya mungkin hal yang sama juga. Nah, jadi setelah diteliti ya, ini ternyata anggur-anggur yang memang terkena seperti ini, kutu-kutu seperti ini yang putih ini ya. Ini ternyata kalau kita biarkan ya, ini semakin banyak ya, telurnya semakin banyak juga. Ini mengakibatkan anggur-anggur ya yang seharusnya manis setelah full ripe-nya, ini ternyata rasanya akan berubah jadi asem. Kenapa? Karena kutu-kutu ini berarti teman-teman ya, ini menghisap glukosa atau rasa manis dari buah anggur kita. Apalagi kan anggur ini kan tipe kulit buahnya langsung menempel ke daging ya, terutama anggur-anggur yang berkulit tipis, contoh seperti Dickson dan masih banyak lagi. Ini pasti akan berpengaruhnya sangat besar sekali. Nah, intinya untuk kutu-kutu ini menghisap nutrisi ya. Jadi untuk perkembangan buahnya pun akan terganggu, bukan cuma di pemanisannya saja ya. Jadi untuk penuaannya juga sedikit terganggu. Jadi yang seharusnya makin tua ini terhisap ya nutrisinya, jadi tidak berkembang. Kemudian pas sudah manis ini akan terhisap ya si glukosanya sama kutu-kutuan yang seperti ini. Dan ini terjadi bukan hanya tempat saya saja ya, makanya ini sengaja saya sisakan ini, walaupun isinya hanya segini tapi memang ini sengaja buat contoh ya. Ini terjadi juga di tempat teman saya kemarin. Dia cerita justru anggurnya gagal panen ya, karena rasa manisnya ini tidak keluar. Dan beliau pun bilang ternyata banyak sekali kutu-kutu putih yang menempel pada tangkai buahnya. Nah, ini makanya kalau kita bersihkan buah-buah anggur yang terkena serangan kutu itu harus langsung bersih ya. Itulah kenapa perawatan berinya itu harus rutin dilakukan ya, untuk penyemprotan insektisidanya agar terhindar dari hama, dan juga untuk fungisidanya agar terbebas dari jamur. Karena kalau jamur pasti efeknya langsung ke pemecahan buah dan lain-lain. Itu juga akan menghambat pertumbuhan daripada buah anggur yang kita tanam. Nah, ini geser ke sini, lihat, ini ada dombolan anggur sama seperti tadi. Ini ada lendis juga. Ini bersih ya.
Lihat mulai dari tangkainya semuanya bersih. Ini yang kelihatan putih-putih ini hanya sisa-sisa penyemprotan fungisida dan insektisida. Nah, ini adalah sisa-sisa penyemprotan ya. Dan bahkan untuk kutu-kutu yang seperti tadi itu suka menempel di sininya nih, di buah-buah anggurnya, seperti putih seperti kutu itu ya. Yang tadi itu mungkin itu yang menyebabkan penghisapan daripada glukosanya. Nah, makanya harus rajin sekali kita semprot ya. Ini contoh ada tamaki ya, kelihatan glowing. Nah, yang putih-putih ini sisa-sisa penyemprotan fungisida dan insektisida. Nah, lihat dengan kita merawat beri anggurnya dengan rajin, pasti nanti hasilnya akan sampai finish ya, akan matang dengan baik. Nah, sebenarnya bisa kita semprot juga dengan bahan-bahan yang tinggi sulfur ya dan kalium, itu seperti Merauke SOP juga bisa tuh. Kalau enggak bisa lewat disiram aja bisa. Nah, kapan selesai berhenti penyemprotan? Itu nanti kita kalau memang sudah mau matang ya, itu tinggal 3 minggu sebelum pemanenan ya, atau 1 bulan sebelum pemanenan. Ini juga bisa di stop ya untuk penyemprotan. Tapi kita juga harus lihat juga apakah memang benar anggur-anggur kita ini terbebas dari hama, terutama kutu-kutu seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini jadi nanti anggur kita bisa manis seperti seharusnya. Memang anggur itu seharusnya ya makin tua, makin matang itu akan makin manis. Kalau ditahan lama di pohon harusnya ya juga makin manis juga. Yang berubah paling hanya tekstur aja, karena mungkin kalau terlalu matang kan jadinya teksturnya akan berbeda. Hanya seperti itu aja. Tapi kalau anggur yang diharapkan makin manis, maksudnya makin matang ini semakin manis malah jadi kecut atau asem ya, ini berarti ada sesuatunya. Nah, lihat ini walaupun dombolannya besar seperti Ilaria ini juga kalau kita lihat ke dalam-dalam ya, ini tidak ada hama yang menempel. Nah, ini kalau saya lakukan penjarangan yang lebih bagus, ini pasti buahnya akan lebih bagus lagi. Karena ini masih icip-icip mau saya tes rasanya juga. Kalau tekstur kelihatannya padat sekali ya Ilaria ini. Jadi setelah saya coba rasanya mantap, baru saya mulai untuk menanamnya dengan percabangan yang lebih bagus. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.